Selamat datang kepada seluruh mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Angkatan 2021. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat karena kalian terpilih menjadi bagian dari Fakultas Teknologi Industri. Pada kesempatan ini, saya akan bersama kalian di sesi ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai bidang akademik. Selama beberapa saat ke depan, dalam waktu yang tidak singkat, saya akan memaparkan mengenai hal-hal yang penting di dalam bidang akademik. Dan hal-hal ini adalah sangat penting karena akan menjamin atau menentukan keberhasilan berkuliah di Fakultas Teknologi Industri. Jadi mohon untuk disiapkan berbagai catatan dan juga tetap fokus untuk mengikuti hal-hal yang akan saya paparkan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ratna Frida Susanti. Saya adalah dosen teknik kimia dan saat ini saya mendampingi dekan sebagai wakil dekan bidang akademik. Dan kontak saya ada di sana. Anda bisa mengkontak saya melalui email. Dan memang tidak ada layanan melalui WhatsApp. Kehidupan di perkuliahan tentu saja berbeda dengan kehidupan di SMA. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Ada sikap-sikap tertentu yang harus dimiliki, seperti kemandirian, disiplin, aktif bertanya dan mencari jawaban, bisa melalui diskusi kelompok, membaca buku, laporan ilmiah, ataupun membaca pengumuman. Nanti saya akan memaparkan berbagai jalur informasi yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Kemudian kreatif, berani dan tidak menyerah, dan yang paling penting adalah berintegritas. Ada berbagai jalur informasi yang disediakan untuk para mahasiswa. Biasanya mahasiswa memilih informasi pertama dari teman. Informasi dari teman boleh menjadi pilihan pertama, akan tetapi kadang-kadang informasi tersebut menjadi simpang siur. Oleh karena itu, setelah mendapatkan informasi dari teman, para mahasiswa, saya wajibkan untuk mengecek informasi utama di Student Portal. Student Portal adalah informasi yang utama dan paling utama. Segala informasi akan diberikan melalui Student Portal ini, terutama terkait kegiatan perkuliahan. Kemudian ada juga platform LMS Unpar yaitu IDE. Saya akan menjelaskan lebih lanjut di belakang. Dan kemudian ada juga website FTI sebagai jalur informasi. Kemudian ada juga petunjuk pelaksanaan akademik atau kita sebut cuklak. Dan yang terakhir adalah prosedur kegiatan akademik atau buku saku mahasiswa yang merupakan versi ringkas dari berbagai pedoman prosedur kegiatan akademik mahasiswa. Saya akan menjelaskan pertama mengenai Student Portal. Selain Student Portal, ada juga yang disebut dengan Parents Portal. Bedanya adalah Student Portal ini adalah untuk mahasiswa, sedangkan Parents Portal didesain untuk orang tua. Di dalam Student Portal, informasi yang bisa diperoleh adalah profil mahasiswa, jadwal perkuliahan, kehadiran atau absensi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, pembayaran, FRS atau PRS, nilai, angket, kelulusan, maupun saran atau komentar dan pengajuan akademik. Di dalam Parents Portal, orang tua bisa memantau perkembangan mahasiswa dengan bisa mengakses nilai mahasiswa, jadwal perkuliahan, kehadiran, IPS maupun IPK, kalender akademik, pembayaran mahasiswa. Nanti setelah video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengakses Student Portal maupun Parents Portal. Selain itu, jalur informasi adalah melalui IDE. IDE ini adalah LMS atau platform pengajaran Unpar yang di dalamnya berisi segala informasi tentang perkuliahan. Kalau di luar sana ada Google Classroom, ada Microsoft Teams, Unpar memiliki IDE atau disebut Interactive Digital Learning Environment. Di dalamnya, mahasiswa bisa mengakses mengenai mata kuliah yang diajarkan, seperti rencana pembelajaran semester, kemudian materi kuliah, link video conference, forum,
ataupun video yang diupload oleh dosen, ataupun berbagai informasi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dan di sana juga bisa didapatkan petunjuk pelaksanaan kegiatan akademik ataupun juklak, baik untuk universitas maupun untuk fakultas. Dan kemudian disediakan juga manual penggunaan IDE untuk mahasiswa. Dan tutorial untuk IDE bisa diakses di link tersebut. Selain itu, jalur informasi ketiga yang wajib dimiliki mahasiswa adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan akademik FTI tahun 2021-2022 dan akan terus disempurnakan setiap tahun akademik. Bentuk covernya adalah seperti ini. Kami sudah mengupload dalam bentuk PDF di website FTI, yaitu fti.unpar.ac.id bagian unduhan. Dan juga tadi disebutkan ada juga di IDE, akan tetapi versi yang ada di website adalah versi yang paling terupdate. Isinya adalah aturan dan panduan akademik, kontak fakultas dan prodi serta sosial medianya, kurikulum prodi, informasi pimpinan fakultas, jurusan maupun prodi, serta informasi dosen, TU maupun laboran. Dan yang lain adalah berbagai SK dan peraturan yang wajib untuk diketahui. Selain itu, kami juga menyediakan versi ringkas dari prosedur kegiatan akademik dalam bentuk buku saku mahasiswa, atau judulnya adalah Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa. Didapatkan pula di website FTI bagian unduhan. Dan isinya adalah prosedur kegiatan akademik secara ringkas. Misalkan bagaimana untuk mengurus cuti, bagaimana mengajukan perwalian, bagaimana untuk mengaktifkan kembali, dan seterusnya. Informasi perkuliahan meliputi aturan dan prosedur bisa diakses mahasiswa melalui Stupor, website FTI, yaitu fti.unpar.ac.id bagian informasi. Kemudian juga kami sebarkan melalui WA Group untuk kemahasiswaan. Nah, kita sampai pada penjelasan mengenai status akademik mahasiswa. Ada 3 jenis status akademik mahasiswa, yaitu aktif, cuti, dan yang ketiga adalah gencar. Status yang seharusnya dimiliki mahasiswa pada umumnya adalah aktif. Aktif berarti mahasiswa sudah melakukan pembayaran dan registrasi, dan mahasiswa bisa melakukan perwalian dan kuliah. Status yang kedua adalah cuti. Cuti artinya adalah mahasiswa berhenti studi sementara, dan cuti ini tidak dihitung sebagai masa studi mahasiswa. Jadi apabila mahasiswa nanti mengajukan cuti total 2 semester, maka mahasiswa bisa memiliki rentang waktu di program sarjana yang umumnya hanya 7 tahun, itu menjadi 8 tahun karena 2 semester tidak dihitung. Nah, pengajuan cuti ini dilakukan maksimum pada hari terakhir perubahan rencana studi atau PRS. Kemudian maksimum untuk cuti adalah 4 semester dan maksimum bisa diambil 2 semester berturut-turut. Jadi misalkan bisa diambil maksimum di semester ganjil 21-22 dan semester genap 21-22. Tidak boleh lagi nanti mengambil di semester ganjil 22-23. Kemudian status yang ketiga yang tidak diinginkan adalah gencat. Karena gencat ini dihitung sebagai masa studi. Mahasiswa dikatakan gencat apabila dia tidak melakukan pendaftaran dan tidak mengajukan cuti. Dan maksimum untuk gencat ini adalah 2 semester berturut-turut atau 3 semester tidak berturut-turut. Jadi istilahnya mahasiswa ini tanpa kabar. Dan apabila mahasiswa sudah melampaui batas status gencat yang sudah saya sebutkan tadi, maka secara otomatis mahasiswa akan di drop out atau DO. Mahasiswa pada semester 1 dan 2
tidak diperbolehkan untuk mengajukan cuti. Ini adalah hal yang perlu dicatat. Dan apabila mahasiswa sudah melakukan cuti, maka supaya bisa menjadi aktif, maka mahasiswa harus mengajukan permohonan untuk mengaktifkan statusnya. Dan prosedur pengaktifan bisa dilihat di prosedur kegiatan akademik bagi mahasiswa atau buku saku mahasiswa. Mengenai proses pembelajaran, sesuai dengan peraturan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 dilakukan dalam basis semester. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran selama minimum 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di dalam perkuliahan dikenal dua macam semester. Secara reguler, yaitu semester ganjil pada bulan September sampai dengan Februari seperti saat ini, dan juga semester genap yaitu pada bulan Maret sampai dengan Agustus. Selain semester ganjil dan genap sebagai semester reguler, dikenal juga ada semester antara atau semester pendek atau disebut juga semester padat. Semester antara atau semester pendek ini berada di antara semester genap dan semester ganjil, yaitu di sekitar bulan Agustus sampai dengan September. Pada umumnya, mahasiswa mengambil semester pendek ini untuk mengulang mata kuliah yang tidak lulus apabila mata kuliah tersebut ditawarkan, atau untuk melakukan kerja praktek ataupun kegiatan yang lain. Di dalam pembelajaran diukur dengan satuan kredit semester atau SKS. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester. Saya akan menjelaskan apa itu artinya satu SKS. Satu SKS ini akan berbeda untuk kuliah, seminar, ataupun praktik kerja. Pada kegiatan perkuliahan, satu SKS berarti kegiatan tatap muka di kelas atau kuliah selama 50 menit per minggu untuk tiap semester atau dalam satu semester. Kemudian, satu SKS juga berarti mahasiswa harus melakukan kegiatan penugasan terstruktur sebanyak 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu dalam satu semester. Dan kemudian satu SKS untuk kegiatan seminar atau bentuk lain yang sejenis, artinya adalah kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. Dan untuk kegiatan seperti praktikum, studio, bengkel, praktik lapangan, kerja praktek, penelitian, Aptimas atau bentuk yang lain, satu SKS berarti 170 menit per minggu dalam satu semester. Untuk mengukur prestasi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi. Nilai mahasiswa akan dikonversi menjadi nilai akhir dalam indeks A sampai dengan E. Ada nilai antara seperti A-, B+, B-, dan C+. Masing-masing nilai akhir ini memiliki bobot akhir seperti ada di dalam tabel, dan apabila mahasiswa mendapatkan nilai A sampai dengan D, dia sebenarnya dinyatakan lulus. Akan tetapi untuk nilai D, saya anjurkan untuk mengulang karena ini nilainya kurang. Kemudian mahasiswa yang mendapatkan nilai E atau nanti karena nilai akhirnya itu di bawah 50, maka dinyatakan tidak berhasil dan harus mengulang karena dinyatakan tidak lulus. Untuk lulus dari Universitas Katolik Parahyangan tidak boleh ada nilai E. Jadi apabila mahasiswa gagal dan mendapatkan nilai E, maka diharuskan untuk mengulang baik di semester reguler maupun semester pendek. Untuk menghitung indeks prestasi bisa menggunakan rumus seperti ini, yaitu jumlah dari NA dikali SKS dibagi dengan jumlah SKS. Sebagai contoh, apabila dalam suatu semester mahasiswa mengambil 10 SKS, terdiri dari 4 SKS yang mendapatkan nilai A, 2 SKS mendapatkan nilai B misalkan, kemudian 2 SKS mendapatkan nilai C, kemudian 2 SKS mendapatkan nilai D, maka IP bisa dihitung dengan 4 kali 4 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 1 dibagi dengan 10. Maka akan didapatkan berapa indeks prestasinya. Nah, indeks prestasi ini menjadi dasar pertimbangan
bagi penentuan jumlah SKS maksimum yang boleh diambil pada semester berikutnya. Dan di dalam indeks prestasi ini dikenal ada IPS atau indeks prestasi semester yang akan menentukan untuk hak tempuh SKS pada semester berikutnya seperti ada di dalam tabel. Jadi apabila mahasiswa IPS-nya lebih dari 3, maka dia boleh mengambil 24 SKS. Kecuali di semester 1 dan 2 ini menggunakan sistem paket. Jadi mahasiswa belum boleh menambah. Jadi mulai semester 3 akan berlaku peraturan IPS ini. Kemudian apabila IPS-nya kurang dari 2,5, maka hanya boleh mengambil 18 SKS. Nah, kemudian dikenal juga IPK atau indeks prestasi kumulatif. Ini akan menghitung indeks prestasi seluruh mata kuliah yang sudah tempuh. Dan ada juga IPT atau indeks prestasi evaluasi yang akan nanti saya jelaskan di belakang. Nah, untuk melakukan perkuliahan, mahasiswa sebelumnya harus melakukan yang namanya perwalian. Kegiatan perwalian itu meliputi penyusunan rencana studi atau FRS dan perubahan rencana studi atau PRS. Mahasiswa pada tingkat 1, yaitu semester 1 dan 2, wajib mengikuti paket mata kuliah sesuai dengan kurikulum akademik prodi dan wajib menghadap dosen wali. Jadi sudah ditentukan paketnya untuk semester 1 dan 2 itu seperti apa. Jadi tidak tergantung dari indeks prestasi semester. Mulai semester 3 baru berlaku seperti itu. Jadi apabila indeks prestasi semesternya bagus, mahasiswa bisa mengambil lebih. Tetapi apabila indeks prestasinya kurang, maka mahasiswa akan terbatas untuk bisa mengambil. Bisa jadi tidak bisa mengambil seluruh paket yang disediakan untuk semester tersebut. Kemudian bagi mahasiswa tingkat 2 dan seterusnya, seperti yang saya jelaskan tadi, IPS akan menentukan jumlah SKS, kemudian wajib atau tidak menghadap dosen wali. Jadi mahasiswa yang IPS-nya lebih dari 2,3 itu tidak wajib menghadap dosen wali dan bisa melakukan FRS secara online. Tetapi apabila mahasiswa IPS-nya kurang dari 2,3 itu harus dibantu oleh dosen wali. Karena mungkin dosen wali bisa memberikan saran-saran tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prosedur penyusunan rencana studi atau FRS. Ini adalah hal yang penting supaya para mahasiswa tidak terlewat untuk mendaftarkan kuliah. Ada berbagai tahapan. Tahap pertama adalah pembayaran tahap 1. Biasanya akan ada pengumuman mengenai periode pembayaran. Jangan sampai telat agar status mahasiswa berubah menjadi aktif. Setelah itu, mahasiswa bisa melakukan penyusunan rencana studi atau FRS baik secara online maupun menghadap dosen wali. Biasanya periode FRS itu dilakukan selama 2 hari dan jauh hari sebelumnya di kalender akademik sudah diumumkan periode untuk FRS ini. Jadi jangan sampai terlewat untuk periode FRS tersebut supaya tidak kehilangan kesempatan berkuliah. Tahap yang ketiga adalah mengecek hasil FRS di email Unpar. Apabila mahasiswa sudah merasa melakukan FRS tetapi tidak mendapatkan email notifikasi, mahasiswa harus mengontak dosen wali atau mengecek kembali mungkin belum tersubmit. Yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak ada layanan FRS di luar periode yang ditentukan dengan alasan apapun. Dan mahasiswa yang lalai di langkah tersebut kehilangan kesempatan kuliah dan harus mengurus cuti. Kemudian, prosedur untuk perubahan rencana studi atau PRS adalah melakukan langkah 2 dan 3 saja, jadi tidak usah ada langkah pembayaran. Kemudian dilakukan hanya bagi mereka yang akan merevisi. Jadi tidak wajib untuk semua mahasiswa. PRS atau perubahan rencana studi hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah melakukan langkah FRS. Jika PRS sudah dilakukan, mahasiswa harus segera mengecek di email Unpar untuk memastikan apakah PRS-nya berhasil. Dan setelah itu mahasiswa bisa melanjutkan perkuliahan. Dan yang perlu saya tegaskan juga bahwa tidak ada layanan PRS di luar periode dengan alasan apapun. Untuk ujian susulan,
hanya diberikan jika mahasiswa sakit atau dirawat di RS atau mename dan ada anggota keluarga terdekat meninggal ataupun mendapatkan tugas dari institusi atau pemerintah. Jadi apabila mahasiswa misalkan lupa ketiduran kemudian lupa bahwa untuk melakukan ujian, maka tidak bisa diberikan kesempatan. Ujian susulan hanya diberikan untuk hal-hal yang disebutkan tadi. Prosedur ujian susulan dapat diakses di website FTI bagian informasi maupun di Stupot. Nah, ini adalah sangat penting, yaitu evaluasi keberhasilan studi. Evaluasi keberhasilan studi ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahap yang pertama adalah evaluasi keberhasilan studi tiap semester. Evaluasi keberhasilan studi tiap semester bisa dilihat dari nilai indeks prestasi semester atau IPS. Kemudian di dalam Unpar ada dikenal 3 tahapan evaluasi keberhasilan tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Evaluasi keberhasilan studi tahap 1 dilakukan setelah 2 tahun pertama atau setelah 4 semester. Pada saat tersebut, mahasiswa harus lolos minimum 45 SKS dengan IPT atau Indeks Prestasi Tahap 1 dari 45 SKS terbaik, yaitu minimum 2. Dan mahasiswa juga wajib untuk mendapatkan TOEFL dengan skor 500 minimum, atau bisa digantikan dengan menunjukkan telah tempuh minimum 3 kali. Kemudian IPT 1 tadi seperti saya jelaskan adalah Indeks Prestasi Kumulatif Terbaik dari 45 SKS. Mahasiswa yang gagal untuk melewati evaluasi tahap 1 ini akan dikenakan DO atau drop out. Nah, selain evaluasi keberhasilan studi tahap 1, ada juga evaluasi keberhasilan studi tahap 2 dan 3. Untuk tahap 2 dilakukan setelah 4 tahun pertama. Pada tahap tersebut, mahasiswa harus lulus minimum SKS yang disyaratkan prodi, dan ini masing-masing prodi berbeda. Untuk TI minimum adalah 90 SKS, untuk TK Teknik Kimia adalah 80 SKS, dan untuk Teknik Mekatronika minimum adalah 100 SKS. Dengan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif tahap 2 minimum adalah 2. Dengan skor TOEFL minimum 500 apabila tadi di tahap pertama belum tercapai, tapi kalau sudah tercapai berarti aman untuk tahap kedua. Atau telah menempuh 6 kali, jadi apabila belum mencapai 500, mahasiswa hanya perlu menunjukkan sudah pernah mencoba 6 kali. Jadi direkomendasikan setiap semester mahasiswa harus tes TOEFL. Kemudian IPT 2 itu adalah Indeks Prestasi Kumulatif Terbaik dari 90, 80, atau 100 SKS yang disyaratkan prodi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi keberhasilan studi tahap 3. Ini jarang terjadi, tapi juga dikenakan juga pada beberapa mahasiswa. Jadi evaluasi keberhasilan studi tahap 3 itu dilakukan pada masa akhir studi, yaitu setelah 7 tahun. Jadi pada saat tersebut mahasiswa sudah harus lulus 144 SKS untuk TI, 145 SKS untuk TK, dan 145 SKS untuk Teknik Mekatronika dengan indeks prestasi tahap akhir atau IPK akhir adalah minimum 2. Jadi apabila mahasiswa tidak melewati evaluasi tahap 1, 2 maupun 3, mahasiswa bisa terancam drop out atau DO. Nah, untuk membantu baik bagi orang tua maupun mahasiswa untuk melihat posisinya terhadap evaluasi tahap, maka kami memiliki metode yaitu early warning system yang akan diberikan di student portal maupun parent portal dalam bentuk pop-up. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi di sini dijelaskan bagaimana posisi mahasiswa terhadap evaluasi tahap. Contoh yang di sebelah kiri ini dicek posisinya terhadap IPT 1. Mahasiswa sudah lulus atau belum TOEFL-nya, kemudian SKS lulusnya berapa, kurangnya berapa, IPS-nya berapa, kemudian IPK-nya berapa.
Kalau sudah terpenuhi, maka akan berwarna hijau atau ada note terpenuhi. Apabila tidak, maka tidak terpenuhi. Dan jangan khawatir dengan pop-up seperti ini hanya semacam early warning, jadi tidak akan berdampak apa-apa. Dan apabila tidak muncul, juga tidak apa-apa. Tapi biasanya akan muncul pada saat periode FRS. Untuk selanjutnya, hal yang perlu saya ingatkan di sini adalah berbagai kasus akademik yang mungkin terjadi, dan saya tidak berharap bahwa mahasiswa akan mengalaminya. Kasus yang pertama adalah mencontek. Pada saat ini pembelajaran memang dilakukan secara daring. Akan tetapi kasus mencontek pun ditemukan. Bagaimana kasus mencontek yang kami temukan? Misalkan mahasiswa dilarang untuk berkirim jawaban melalui media apapun, ataupun berkomunikasi event melalui media apapun. Jadi mahasiswa ada yang melakukan chat selama ujian melalui Line, ataupun mengirimkan berkas jawaban ataupun menerima dari pihak lain menggunakan Line chat ataupun media yang lain. Kemudian juga melakukan Line call. Dan di sini para dosen sudah melakukan berbagai antisipasi untuk bisa mengetahui siapa saja yang mencontek dan akan kelihatan dari berkas jawaban. Selain itu, kasus akademik yang terjadi adalah cuti atau gencat dan lupa mengaktifkan sehingga tidak bisa kuliah. Jadi mahasiswa yang sudah melakukan cuti atau pernah mengalami status gencat harus mengajukan pengaktifan kembali yang prosedurnya sudah ada di buku saku mahasiswa. Form untuk pengajuan pengaktifan kembali sudah bisa diunduh di website FTI bagian unduan. Di sana ada form-form akademik yang disediakan. Kemudian lalai FRS karena bepergian ke luar negeri, dan ini jarang terjadi saat pandemi ya, karena tidak boleh bepergian, tetapi kasus ini real terjadi pada perkuliahan tatap muka. Kemudian sudah FRS tetapi tidak mengecek email, ternyata tidak berhasil gitu ya. Makanya saya tadi menekankan tahap 3 harus mengecek email. Kemudian berbohong tidak ujian, create surat sakit palsu untuk bisa ujian. Kemudian terkena evaluasi tahap 1, 2, dan 3 sehingga harus DO. Dan juga kadang-kadang ada juga mahasiswa yang menyalahkan orang tua karena kelalaian sendiri. Sanksi akademik ini bukan sesuatu yang main-main. Untuk FTI memberlakukan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah yang ditempuh jika mahasiswa terbukti melakukan kecurangan di dalam ujian ataupun tugas akhir. Bahkan apabila hanya chat ataupun ngobrol di saat ujian, karena ujian sifatnya adalah mandiri. Kemudian kehadiran di dalam perkuliahan itu adalah minimum 80%, atau kalau misalkan 14 kali pertemuan itu sekitar 12 kali. Dan jika kurang dari 80%, mahasiswa tidak diizinkan mengikuti ujian. Ini adalah sanksi akademik yang dikeluarkan oleh dekan tahun 2015 yang mengatur tentang kecurangan dan pemberian sanksi akademik di kalangan mahasiswa. Di dalam pasal 1 ini dijelaskan apabila mahasiswa melakukan pelanggaran baik di dalam kuis, tugas akhir, ujian, ataupun yang lain, itu ada sanksinya sendiri. Dan sanksinya ini untuk yang paling berat tadi adalah gugur 1 semester. Ini adalah contoh sanksi akademik yang kami berlakukan di UTS semester genap 2020-2021 lalu. Di dalam UTS ada 7 mahasiswa yang terkena sanksi kecurangan, dan ini adalah contoh SK-nya. Jadi ini bukan main-main. Kami akan secara tegas menindak mahasiswa yang melakukan kecurangan. Jadi saya pesankan jangan coba-coba. Sanksi kecurangan ini bahkan terjadi di mahasiswa di tahun pertama, dan sangat ironis karena pada saat siap seperti ini saya selalu menegaskan jangan melakukan kecurangan, kerjakan sendiri, berintegritaslah, karena dosen pasti tahu usaha kalian. Kalau kalian justru mengambil langkah-langkah seperti itu atau kadang tidak tega,
memberikan jawaban kepada teman karena teman meminta itu justru akan merugikan diri sendiri. Akhirnya yang menjadi korban adalah juga orang tua. Karena akhirnya apa yang sudah dibayarkan tidak bisa diambil kembali dan mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai dalam satu semester. Jadi mohon untuk selalu diingat tidak melakukan kecurangan di dalam ujian. Kemudian untuk informasi terakhir yaitu tentang penyelenggaraan tes TOEFL yang dilakukan oleh LPII atau Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi. Jadi penyelenggaraan tes kemampuan bahasa Inggris bagi angkatan 2021 menggunakan Pearson Benchmark Test, dan untuk melakukan tes tersebut mahasiswa harus memperoleh penilaian awal atau disebut level test. Dan bagi mahasiswa yang sudah menempuh jalur USM untuk masuk ke Unpar, ini sudah memperoleh hasil level test. Kemudian mahasiswa yang melalui jalur PMDK ataupun UTBK akan diberikan kesempatan untuk level test di awal semester ganjil 2021-2022. Nah, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, LPII juga menyelenggarakan kursus online ataupun pendampingan melalui kursus-kursus yang spesifik. Dan mahasiswa yang sudah memiliki nilai TOEFL IBT, ITP ataupun IELTS itu dapat melakukan konversi nilai kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi nanti bisa disetarakan dan bisa dipakai sebagai kelulusan. Kemudian nilai kemampuan bahasa Inggris ini akan masuk ke dalam transkrip akademik, dan nilai kemampuan bahasa Inggris dapat dicetak dalam bentuk sertifikat yang berlaku dan bisa digunakan di lingkungan Unpar untuk berbagai kebutuhan. Untuk informasi lebih lanjut, ini bisa mengkontak LPII melalui akses seperti yang ada di sana. Bisa juga melalui WA pada jam kerja. Demikian informasi mengenai akademik, dan terima kasih atas perhatiannya.